Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemrograman. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, apa itu program. Yang kedua, apa itu aplikasi. Kemudian, apa itu software atau perangkat lunak. Kemudian, apa itu pemrograman. Dan yang terakhir adalah apa itu bahasa pemrograman. Jadi kelima poin ini yang akan kita bahas ya. Oke, yang pertama, apa itu program? Istilah ini sering kita dengar di keseharian kita. Jadi program itu adalah rangkaian berupa instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang memiliki fungsi tersendiri untuk dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Jadi itu yang dimaksud dengan program ya, yang memiliki instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang nantinya akan dijalankan oleh komputer. Nah, biasanya program mempunyai tampilan yang sederhana berupa teks saja. Jadi ciri khas dari program ini adalah tampilannya sederhana, serta dilengkapi dengan sintaks yang sederhana pula. Nah, salah satu contoh dari program itu adalah program Hello World ya. Biasanya ini dipakai untuk program sederhana saja ya, seperti menggunakan software C++, C ataupun menggunakan Pascal. Kemudian apa itu aplikasi? Nah, istilah ini sering juga kita dengar di keseharian kita. Nah, aplikasi adalah gabungan dari beberapa program yang memiliki fungsi yang kompleks ya. Artinya dia memiliki fungsi yang lengkap dan mempunyai tampilan yang interaktif atau menarik, dan biasanya ini disebut dengan GUI atau Graphic User Interface. Jadi ciri khas dari aplikasi memiliki tampilan yang menarik, berbeda dengan program itu hanya menampilkan teks sederhana saja. Kemudian aplikasi dapat berjalan di berbagai platform ya, bisa dalam bentuk desktop. Desktop itu seperti komputer, laptop, maupun mobile ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk website. Nah, jadi ciri khas dari aplikasi itu bisa berjalan di berbagai platform ya. Nah, selanjutnya contoh dari aplikasi seperti aplikasi kalkulator yang merupakan gabungan dari fungsi aritmatika. Jadi intinya dia memiliki fungsi dan dia memiliki interface ya. Nah, itu yang disebut dengan aplikasi. Kemudian apa itu software atau perangkat lunak? Software atau perangkat lunak adalah aplikasi. Ya, disebut di sini aplikasi. Jadi software juga itu adalah aplikasi juga ya. Nah, ciri khasnya di sini dia memiliki dokumentasi cara penggunaan dari aplikasi itu. Kemudian juga ada dokumentasi untuk pengembangannya ya, seperti fitur-fitur pembaharuan yang dibuat oleh developer atau programmer. Jadi ciri khas dari software ini adalah memiliki fungsi yang besar, kemudian tidak semua orang bisa menggunakannya, sehingga dibuatlah sebuah dokumentasi program. Nah, contoh dari software atau perangkat lunak ini seperti Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu kan tidak semua bisa langsung menggunakan, perlu ada panduan atau dokumentasi penggunaan dari aplikasi Microsoft Office. Kemudian ada browser Google Chrome, ada Photoshop dan lain sebagainya. Software terbagi menjadi dua jenis sebenarnya, yakni perangkat lunak program dan perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak program itu seperti ini, seperti Microsoft Office, kemudian Google Chrome, Photoshop, Corel dan lain sebagainya. Itu perangkat lunak program. Kemudian perangkat lunak sistem atau sistem operasi seperti Microsoft Windows, ada Windows 10, 11 dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem operasi Linux, macOS dan beberapa sistem operasi lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan software ya. Kemudian seperti ini contoh dari software ya, seperti Microsoft Excel, kemudian ini ada Filmora, dan tentunya masing-masing dari aplikasi ini memiliki fungsi tersendiri. Untuk Excel berfungsi untuk membuat sebuah dokumen dalam bentuk tabel, kemudian Filmora ini untuk kebutuhan multimedia dalam bentuk video. Jadi ciri khasnya itu tidak semua langsung orang bisa menggunakannya, perlu tutorial atau dokumentasi penggunaan. Kemudian apa itu pemrograman? Nah, pemrograman ini adalah sebuah proses saat kita membuat, kemudian saat kita juga memperbaiki atau debugging biasanya disebut itu, dan proses saat kita memelihara atau maintenance sebuah program. Nah, itu yang dimaksud dengan pemrograman. Jadi intinya adalah pemrograman itu adalah proses yang dilakukan seorang programmer ya, baik dalam membuat, memperbaiki maupun memelihara sebuah program komputer ya. Nah, pemrograman adalah penulisan kode program juga ya, yang meliputi proses pengetesan ya. Kita harus tes aplikasinya saat kita sudah membuat, kemudian ada proses analisis
yang kemudian bisa dikerjakan satu orang maupun sebuah tim. Jadi ciri khasnya seperti itu ya, dan tergantung dari kesulitan programnya. Nah, jika kita membahas tentang pemrograman, maka hal ini tidak lepas dari bahasa pemrograman ya. Nah, seperti ini proses pemrograman. Nah, di sini saya berikan contoh pembuatan proyek aplikasi akademik ya, yang ditulis menggunakan bahasa PHP. Nah, ini adalah proses pemrogramannya, atau biasa disebut dengan proses penulisan kode. Nah, ini adalah kode-kode programnya. Kemudian ada banyak kode-kode program di sini yang semuanya berkaitan satu dengan yang lain untuk membuat sebuah aplikasi akademik. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses pemrograman. Kemudian apa itu bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer. Nah, programmer ini adalah seorang ahli yang memiliki keterampilan untuk membuat sebuah programnya untuk berkomunikasi dengan komputer dalam memberikan instruksi atau perintah kepada komputer. Jadi bahasa pemrograman adalah jembatan dari programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Kemudian ada banyak sekali bahasa pemrograman, bisa seperti bahasa C, C++, C Sharp, Java, bahasa R, bahasa Ruby, Python, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa kategorikan bahasa pemrograman menjadi 3 jenis ya. Ada bahasa tingkat rendah atau biasa disebut dengan low level language, kemudian ada tingkat menengah atau middle level language, dan yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan bahasa tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi? Oke, kita masuk di slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang konsep pemrograman ya. Jadi manusia itu untuk bisa berkomunikasi dengan komputer, kita harus menggunakan sebuah bahasa. Manusia memiliki bahasa tersendiri, biasanya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian komputer juga memiliki bahasa tersendiri. Nah, ini yang disebut dengan bahasa mesin ya. Jadi komputer juga memiliki bahasa ya, tapi bahasanya disebut dengan bahasa mesin. Nah, bagaimana jika bahasa manusia harus berkomunikasi dengan bahasa mesin? Tentunya tidak akan bisa langsung ketemu ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia langsung bertemu dengan bahasa mesin. Nah, disinilah dibutuhkan bahasa pemrograman ya, untuk menjembatani antara manusia dengan komputer. Nah, bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada low level, kemudian ada middle level, dan yang terakhir ada high level atau bahasa tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, ini akan kita bahas 3 level bahasa pemrograman ya. Kita masuk di tingkat bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat keras secara langsung dan memberikan kontrol yang lebih besar atas akses kepada perangkat keras. Jadi bahasa ini langsung kepada mesinnya. Bahasa tingkat rendah yang kita gunakan nanti akan langsung diproses oleh prosesor ya. Jadi tidak memerlukan lagi compiler, tapi dia langsung diproses oleh perangkat keras. Nah, salah satu penerapan dalam low level di sini bisa kita temui dalam pembuatan microcontroller ya, yang langsung mengontrol alat. Nah, pada saat pembuatan alat microcontroller itu menggunakan bahasa C. Nah, bahasa C itu masuk dalam kategori bahasa tingkat rendah ya. Kemudian bahasa ini lebih dekat dengan bahasa mesin yang tentunya sulit dipahami oleh manusia. Kenapa sulit? Karena ciri khas dari bahasa mesin adalah menggunakan angka binary ya, 0 dan 1. Selanjutnya juga ada simbol-simbol dan keseluruhannya itu agak sulit untuk langsung dipahami oleh manusia, sehingga disebut dengan bahasa tingkat rendah. Nah, salah satu contoh bahasa pemrograman tingkat rendah itu adalah bahasa mesin. Bahasa mesin itu terdiri dari 2 angka yakni 0 dan 1 atau biasa juga disebut dengan binary. Kemudian ada bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ini adalah bahasa simbol juga, dan bahasa kompilasi. Nah, bahasa kompilasi di sini terdiri dari 2 bahasa yakni bahasa C dan bahasa C++ ya. Kemudian kita masuk di bahasa pemrograman tingkat menengah atau mid level. Nah, bahasa pemrograman tingkat menengah lebih mudah dipahami dan digunakan dibandingkan bahasa tingkat rendah. Kenapa? Karena bahasa ini sudah menggunakan konsep abstraksi yang lebih tinggi. Artinya kejelasan dalam penulisan kodenya sudah mudah dipahami oleh manusia dan telah menyediakan berbagai banyak fitur untuk membantu dalam penggunaan
serta pemrosesan dalam pengembangan program yang kita buat. Nah, beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita pakai untuk tingkat menengah adalah bahasa Java, kemudian ada bahasa Python, bahasa PHP, Switch, dan Ruby. Ini masuk dalam kategori bahasa tingkat menengah. Kemudian yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi atau high level ya. Nah, bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang sangat mudah dipahami dan digunakan oleh manusia. Kenapa? Karena tingkat kemiripannya sangat tinggi dengan bahasa manusia. Nah, bahasa manusia itu yang seperti apa? Seperti bahasa Inggris. Jadi kita bisa membuat sebuah program dengan menggunakan tipe bahasa tingkat tinggi dalam bentuk bahasa Inggris ya, atau mendekati bahasa Inggris ya. Nah, beberapa contoh penggunaan bahasa tingkat tinggi seperti bahasa Pascal, JavaScript, HTML, dan CSS, kemudian ada SQL, kemudian ada Visual Basic, dan ada MATLAB. Nah, keseluruhan bahasa pemrograman ini ditulis menggunakan bahasa Inggris ya, kebanyakan menggunakan bahasa Inggris meskipun dikombinasikan juga dengan beberapa simbol-simbol. Tapi intinya bahasa ini bahasa yang mudah dipahami oleh manusia karena sudah berbasis bahasa Inggris. Nah, selanjutnya seperti ini tingkat bahasa pemrograman. Diawali dengan komputer dan manusia. Kemudian ada middle level dan yang terakhir ada high level. Nah, ketiga bahasa ini masing-masing memiliki bahasanya tersendiri seperti low level, yakni masuk dalam bahasa assembly, bahasa mesin, kemudian ada bahasa C dan C++, kemudian tingkat menengah ada bahasa Java, Python, PHP, Switch, dan Ruby, dan terakhir adalah Pascal, JavaScript, HTML, CSS, SQL, Visual Basic, dan MATLAB. Nah, seperti ini pendekatan dari bahasa pemrograman ya. Kemudian bagaimana menerjemahkan atau mengkonversi bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin? Tentunya tidak akan langsung ya. Pada saat kita berbicara bahasa pemrograman, maka tidak akan mungkin langsung bisa dibaca oleh mesin. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan dua cara, yakni menggunakan compiler dan yang kedua adalah interpreter ya. Jadi dua metode ini bisa kita gunakan untuk mengkonversi program yang kita buat ke dalam bahasa mesin. Nah, yang pertama ada compiler. Apa itu compiler? Compiler adalah sistem yang menerjemahkan seluruh kode bahasa pemrograman menjadi kode mesin dalam satu tahap ya. Nah, hasil dari kompilasi ini disimpan dalam file terpisah. Nah, file terpisah inilah yang akan dijalankan langsung oleh mesin komputer. Nah, seperti itu dimaksud dengan compiler. Nah, proses kompilasi hanya perlu dilakukan sekali pada saat pembuatan program atau saat perubahan kode program. Nah, sebagai contoh bahasa pemrograman yang menggunakan compiler adalah C, C++, dan Java. Kemudian yang kedua adalah interpreter ya. Nah, apa sih interpreter itu? Interpreter adalah program yang menerjemahkan kode sumber bahasa pemrograman secara baris per baris dan langsung dijalankan oleh mesin komputer. Nah, proses ini dilakukan setiap kali program dijalankan atau diperbaharui. Nah, sehingga memakan waktu yang lebih lama dibandingkan menggunakan compiler ya. Nah, beberapa contoh bahasa pemrograman yang menggunakan sistem interpreter adalah bahasa Python, bahasa Ruby, dan bahasa JavaScript ya. Jadi dua komponen ini kita bisa gunakan dalam konversi dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini.